Halo teman-teman semua, selamat datang di Snack Soal, channel buat latihan soal PTN dengan santai, ringan, atau pelan-pelan, yang penting paham. Di video kelima ini, saya coba bikin video yang lebih pendek, dengan memadukan satu soal klasik dan satu soal yang hitung baru. Semoga lebih sederhana dan lebih mudah buat disimak ya. Dan seperti biasa, buat yang cuma butuh pembahasan, file di video ini bisa segera teman-teman download pada link di bawah deskripsi. Baik, kita mulai saja latihan soalnya. Oke, latihan soal kali ini seputar baris dan deret. Ini termasuk bab yang sering keluar setiap tahun, baik di UTBK maupun ujian mandiri lainnya. Nah, ini senjata-senjata kita untuk mengurai keterangan dan menjawab soal. Daripada saya jelasin satu-satu, mending kita langsung praktek. Yuk, masuk ke soal yang pertama. Baik, kita mulai pembahasan soal yang pertama ya. Jadi, jika jumlah 10 suku pertama suatu deret aritmatika adalah negatif 110 dan jumlah dua suku berikutnya sama dengan 2, maka jumlah dua suku pertama deret tersebut adalah hal yang biasa kita lakukan setiap kali ngerjain soal baris dan deret adalah mengurai setiap keterangan yang ada ke dalam bentuk A dan B atau A dan R ya, tergantung aritmatika atau geometri barisannya. Ya, kita mulai. Nah, jadi otomatis langkah yang pertama kita urai dulu nih informasi S10. Apa itu? Ya, jumlah 10 suku pertamanya ya, makanya lambangnya S10. Negatif 110 dia bilang. Yuk, kita mulai. Nah, ingat, rumus jumlah N suku pertama pada barisan aritmetika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N diambil 1B. Oke, itu ya. Ya udah, kita tinggal masuk ke langkah berikutnya. Nah, ini dia. Ini tinggal diganti 10. Udah, seperti itu ya. A dan B-nya kita belum tahu, jadi biarin aja. Oke, kita coba sederhanakan. Oke, S10-nya diganti negatif 110. 10 bagi 2 sama dengan 5. 2A tetap. 10 diambil 1 jadinya 9. Seperti itu ya. Nah, lalu udah, saya coba balik biar lebih enak. 5. Oke. Nah, 5-nya di satu bawah ya. Pengen 5 kali 2A kali 9B juga boleh sih. Tapi enaknya di bawah aja biar lebih sederhana negatif 110-nya. Jadi 5 saya taruh di bawah negatif 110. Sehingga nanti negatif 110 dibagi 5 hasilnya negatif 22. Nah, sampai sini mentok nih, nggak bisa diapa-apain lagi. Kalau udah, simpan. Masuk ke langkah yang kedua. Sekarang substitusi ke jumlah dua suku berikutnya. Nah, kan katanya U11 tambah U12 sama dengan 2 ya. Nih, jumlah dua suku berikutnya sama dengan 2. Jumlah dua suku berikutnya kan berarti U11 dan U12 ya. Ini kan U1 sampai U10. Nah, kalau keterangannya udah begini, berarti kita cara mengurainya menggunakan U ke N. Nah, ini adalah rumus suku ke N ya, bukan jumlah. Ini suku ke berapa, rumusnya apa gitu. A ditambah N diambil 1B. Oke, sekarang kita akan urai U11 dan U12 ini ke bentuk ini. Menjadi seperti ini ya. Nah, U11 berarti kan A ditambah 10B ya, karena N diambil 1. Kalau 12, U12 berarti A tambah 11B. Berarti kan 12 diambil 1, seperti itu. Ya udah, A ketemu A, B ketemu B. Nah, seperti ini ya. 2A tambah 21B sama dengan 2. Nah, ya kita coba jabarkan lagi aja seperti ini ya. Kita manfaatkan informasi dari langkah 1 ke langkah 2. Masukin 2A tambah 9B. Biar tetap jadi 21 berarti harus ditambah lagi 12B ya. Tuh, 9B tambah 12B jadi 21B. Yang ini otomatis sudah bisa kita ganti menjadi negatif 22. Negatif 22 tambah 12B sama dengan 2 gitu ya. Nah, dapat deh. 12B 24, otomatis B-nya 2. Kalau B-nya udah 2, kita udah bisa dapat A-nya berapa ya. Masukin lagi ke yang tadi nih B-nya.
Nah, B-nya 2 nih, tuh. 9 kali 2, 18 ya. Tuh. Saya pindahin 18-nya ke kanan, jadi negatif 18. Negatif 22 diambil 18, negatif 40. Kalau 2A sama dengan negatif 40, otomatis A-nya negatif 20 gitu. Udah, hampir semua soal baris deret, baik itu aritmetika atau geometri, selama udah dapet A dan B-nya, atau A dan R nanti, itu kita udah hampir bisa ngejawab soal. Ya udah, maka jumlah dua suku pertamanya adalah U1 dan U2 ya. U1 otomatis A doang, U2 ya A tambah B. Tadi A-nya negatif 20, A-nya negatif 20, B-nya 2. Nah, ini deh jawabannya. U1 tambah U2 sama dengan negatif 38. Ya, jawabannya B. Oke. Nah, kalau ini soal barisan aritmetika, soal berikutnya kita coba yang geometri ya. Yuk kita ke soal berikutnya. Nah, ini dia soal geometri. Baik, kita mulai soal yang kedua. Oke, diketahui barisan geometri dengan U2 tambah U3 sama dengan akar 2 dikali U3 tambah U4. Dan U1 tambah U2 sama dengan 3. Maka nilai U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya sampai U9 tambah U10 berapa? Oke, ini kelihatannya mengerikan soalnya dibandingkan yang tadi ya. Karena ada akar-akarnya terus dikali U3 tambah U4 lagi. Ya ini wajar. Biasa soal-soal yang bentuknya agak panjang tuh soal-soal matematika IPA atau matematika saintek ya. Nah, jadi kalau yang tadi itu dari matematika dasar atau pengetahuan kuantitatif, kalau yang ini dari level matematika IPA atau matematika saintek. Rumusnya sama, nggak ada rumus baru, cuman biasanya soalnya sedikit lebih panjang aja seperti itu ya. Yuk kita mulai prosesnya. Nah, seperti biasa, kalau ketemu soal baris dan deret, kita urai informasinya. Ya, U2 tambah U3 ini akan kita urai, U1 tambah U2 ini juga akan kita urai. Nah, katanya U2 tambah U3 sama dengan akar 2 dikali U3 tambah U4. Oke, karena nggak ada keterangan jumlah n suku pertama, berarti yang kita pakai cuma rumus suku keberapa aja begitu ya. Tuh, jadi kalau misalnya geometri suku keberapanya begini rumusnya. A dikali R pangkat N min 1. Seperti itu. Kita praktekin. Nah, kayak gini ya. U2 berarti kan jadi AR doang. Karena 2 diambil 1 ya pangkat 1 gitu. U3 jadi AR pangkat 2. Ya, intinya begitu aja lah ya. Kayak U4 juga jadi AR pangkat 3. Udah, kalau udah rumusnya kita pakai ya. Sekarang kita coba coret-coret nih. Kalau masih bingung coret-coret yang mana, kita jabarkan dulu. Nah, saya keluarin R ya. Tuh. R di kanan nih saya keluarin sehingga di sini sisanya tinggal AR ditambah AR kuadrat tuh. Kan sama nih bentuknya. Kalau udah bentuknya sama nggak apa-apa kita coret. Coret, coret. Nah, otomatis sisanya tinggal 1 sama dengan akar 2R ya. Tuh. Kalau 1 sama dengan akar 2R udah paham, ya udah akar 2-nya saya taruh di bawah aja. Menjadi R sama dengan 1 akar 2. Oke, karena soalnya mungkin agak panjang, ini nggak perlu kita rasionalisasi nih akar 2-nya. Biarin aja kayak gitu, nggak masalah. Kalau pengen dirasionalisasi juga boleh, cuma nanti kepanjangan. Oke, saya lanjutin deh informasi berikutnya. Katanya U1 tambah U2 sama dengan 3. Nah, kita ganti aja menjadi A tambah AR sama dengan 3, begitu ya. Nah, A-nya saya keluarin nih. Dia menjadi 1 tambah R sama dengan 3. Otomatis A sama dengan 3 per R tambah 1. Kayak gitu. R-nya pengen dimasukin ke sini. Boleh, cuman karena nanti kita bakal mainin Sn ya kan. Nih di sini U1 sama U10 itu sebenarnya sama dengan S10. Karena kita pengen mainin Sn, menurut saya tidak perlu R plus 1-nya
diubah. Kenapa? Karena R plus 1 akan bertemu dengan R negatif 1 saat mencari S10. Jadi R tidak perlu diubah dulu lah, biar lebih pendek soalnya. Oke. Nah, ini dia langkah kedua nih. Cari nilai U1 tambah U2 dan seterusnya sampai U10 ya. Yang sama dengan S10 gitu. Jadi ketemu soal kayak gini jangan langsung bingung dulu. Ya kan itu cuma tambah-tambahan biasa ya. U1 sampai U10 ditambah-tambahin. Ya udah, sama dengan S10 berarti. Ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kalau ini suku keberapanya geometri, ini adalah jumlah n suku pertama geometri. A kali dalam kurung R pangkat n diambil 1 per R diambil 1. Oke. Nggak perlu pusing dengan rumusnya, ada dua ya. Ada yang satu diambil R pangkat n, terus bawahnya satu diambil R. Nggak usah pusing, sama aja ya. Rumusnya sama aja. Intinya kalau pengen R-nya atas depan, berarti bawah juga depan. Kalau pengen R-nya di belakang, yang atas, berarti yang bawah R-nya juga di belakang. Gak ada masalah, nggak usah takut ketuker-tuker. Selera. Kalau udah selesai, ya udah kita praktekin rumus ini ke keterangan yang udah ada ya. Nah, S10 berarti kan N-nya jadi 10 juga ya, seperti itu. Nah, A-nya kan tadi katanya 3 per R tambah 1 ya. Nah, maksud saya ini nanti R tambah 1 kali R min 1 kan enak nih perkaliannya nih ya. Kalau misalnya dijadiin akar, sini juga dijadiin akar, tambah agak ribet sih, bukan nggak bisa, agak ribet aja ngalinya. Nah, dapat nih 3 dikali R pangkat 10 diambil 1 per R pangkat 2 diambil 1 kayak gini. Kalau udah kayak gini baru nih kita proses, masukin angka-angkanya. Nah, ya. Ini yang tadi ya. Tuh. Seper akar 2 pangkat 10 diambil 1 seper akar 2 pangkat 2 diambil 1. Oke. Ini jangan ketakutan yang lihat akar 2 pangkat 10. Sebenarnya kan akar 2 kali akar 2 2 ya kan? Jadi kalau akar 2 dikuadratkan 2 ya udah, berarti kan sisanya tinggal 5 di sini ya. Akar 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 ya gitu. Atau pengen dikali-kali sendiri manual juga boleh, akar 2 kali akar 2 kali akar 2 sampai akar 10 sampai 10 kali itu ntar jadinya 32, simple. Yang paling gampang yang bawah nih, akar 2 dikuadratin jadinya 2 gitu doang. Tuh kayak gini ya. Akar 2 dipangkatin 10 jadinya 32, akar 2 dipangkatin 2 jadinya 2. Kayak udah jadi kayak pecahan biasa lah, kayak waktu masih SD ya. Tuh. Seper 32 diambil 1 ya jadinya negatif 31 per 32. Setengah diambil 1 ya negatif setengah tuh. Negatif dibagi negatif berarti nanti jadi positif hasilnya ya. Nah, 3 kali 31 jadinya 93. 32 dibagi 2 ya 16 seperti itu. Oke, jawabannya berarti D. Oke ya, itu tadi jawaban soal nomor 2. Oke, itu tadi soal klasik dan soal baru baris dan deret ya. Terpaut hampir 1 dekade dari SNMPTN 2011 dan UTBK 2021. Tapi nggak kelihatan berbeda, rumusnya itu aja. Jadi teman-teman jangan ragu kalau pengen latihan soal-soal lama karena tetap kepake kok, emang mekanismenya begitu. Jadi walau terpaut hampir 1 dekade tetap lumayan lah buat latihan. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah mampir ke Snack Soal. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat.